tanda tak dalam. Cakep. Air tenang seperti berlian. Cakep. Izinkan kami ucapkan salam untuk para teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Good morning everyone. Konnichiwa, let me introduce myself. My name is Firial Marwah Hakim and she is my partner of the day. Her name is Aurel Zahra Rasyaadah. Kami selaku Master of Ceremony pada hari ini. Sebelumnya yang terhormat Ibu Haja Muslihah MSI beserta jajarannya, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMA As-Saadah, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelas 10-3 akan menampilkan performance week dengan judul Ken Arok dan Ken Dedes. Langsung mari lah. Jadi Ken Dedes ini merupakan leluhur yang telah melahirkan para raja-raja di tanah Jawa. Marilah kita saksikan performance week dari kelas 10-3. Alkisah di suatu daerah kerajaan kekuasaan, tepatnya di wilayah Singosari. Di wilayah Tumapel dipimpin oleh seorang adipati bernama Tunggul Ametung. Sebuah ramalan ia menikahi Ken Dedes di bawah kepemimpinannya. Ia memiliki seorang pengawal. Dia akan mendirikan kerajaan yang adil dan benar kepercayaan bernama Ken Arok. Bukankah Kakanda sudah berjanji tidak akan pergi berhari-hari? Karena ini sudah menjadi tugasku di Ajeng. Kalau kerajaan ini dimusnahkan, kami harus segera datang. Tapi aku yang jadi korban, Kanda. Meskipun aku dikenal para dayang dan pengawal, aku tetap takut terjadi sesuatu jika kamu pergi. Sudahlah di Ajeng, jangan halangi aku. Ken Arok. Iya Tuan. Aku akan pergi ke istana Loh Gawe Ujung Kulon dan Kebo Ijo ikut bersamaku. Selama aku pergi, aku perintahkan kau untuk menjaga istriku Ken Dedes. Baik tuanku. Ken Arok, sepertinya raja sudah membenciku. Dia sungguh tega sekali. Mana mungkin Tuan Adipati membenci Tuan Putri. Tapi perlakuan adipati seperti itu padaku. Ken Arok sudah terpikat pada kecantikan Ken Dedes. Sejak pertama ia bekerja di Tumapel, Ken Arok jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia bertekad memperjuangkan pujaan hatinya dan menggulingkan Tunggul Ametung di kursi Adipati Tumapel. Bu, bagaimana dengan pesananku? Kenapa lama sekali? Ini baru 5 bulan Arok, keris pesananmu belum sempurna. Tidak bisa Empu, aku sudah cukup bersabar selama 1 tahun. Aku tidak mau menunggu beberapa tahun lagi. Tapi Ken Arok, keris ini adalah benda pusaka. Jika belum sempurna, ini bisa menjadi kutukan.
kamu yang pusaka. Aku sudah tidak peduli sempurna atau tidak. Aku ingin keris itu sekarang juga. Cepat berikan keris itu. Apa yang kamu lakukan? Berikan keris itu padaku. Apa urusanmu? Biar aku yang akan menyempurnakan keris ini dengan tanganku sendiri. Hahaha, akhirnya keris ini sempurna. Ken Arok, aku tak sudi kau membunuhku dengan keris buatanku sendiri. Aku bersumpah nanti keris itulah yang membunuhmu. Hei Kebo Ijo, kau sudah pulang? Wah, Arok, apa yang kau bawa itu? Aku baru melihatnya. Oh iya, ini kerisku. Aku baru mempunyainya. Bagaimana menurutmu? Wah, bagus sekali kerisnya. Apa boleh aku pinjam? Silahkan saja Kebo Ijo. Ini kerismu. Pokoknya semua penduduk sudah tahu kalau itu keris punyaku. Ah, kau ini. Ya sudah, tak apa. Ken Arok, Iya Tuan. kemarin Tumapel mengalami banyak pengabaran dari Yang Mulia Raja. Selama ini berkatmu. Terima kasih Ken Arok atas menjamin kebutuhan Tuan Putri. Terima kasih Tuan Adipati. Ya sudah, kau boleh pergi. Aku ingin istirahat. Baik Gusti Adipati. Arok, apa yang kau lakukan? Wahai penduduk Kabupaten Tumapel, pembunuh Adipati Tumapel ada yang memiliki keris ini? Apa di antara kalian ada yang tahu siapakah pemilik keris ini? Tidak salah lagi, keris itu pasti milik Kebo Ijo. Iya benar, itu milik Kebo Ijo. Tidak, sebenarnya keris itu bukan milikku, tetapi milik Ken Arok. Apa buktimu? Semua orang-orang sudah tahu jika keris ini milikmu, Kebo Ijo. Pengawal, hukum Kebo Ijo sesuai peraturan yang berlaku atas Adipati Tumapel kejahatan pembunuhan. Baik, Tuan Putri. Karena jabatan Adipati telah terseret sendiri dan belum ada pengganti, maka saya mengharapkan kerjasama kalian semua untuk membantu saya. Maaf Tuan Putri, kenapa tidak Ken Arok saja yang menjadi Adipati Tumapel? Selama ini, Ken Arok sudah banyak membantu istana dan menjadi orang terpercaya bagi Adipati Tumapel. Baiklah, saya akan memikirkannya. Apakah perlu saya panggilkan Ken Arok, Tuan Putri? Arok, apakah kamu bersedia menggantikan Tunggul Ametung sebagai Raja Tumapel? Kenapa tiba-tiba sekali Tuan Putri? Karena dirimu sudah banyak membantu istana dan kau sudah menjadi kepercayaan suamiku. Aku sudah mempertimbangkan untuk mengangkat dirimu sebagai adipati setelah adipati dahulu wafat. Apakah kamu bersedia, Ken Arok? Sangat bersedia Tuan Putri. Ini adalah hal yang tak pernah terbayangkan untuk menjadi seorang adipati di Tumapel dan bisa mempersunting dirimu. Syukurlah jika kau bersedia. Bagaimana jika lusa kita akan mengadakan acara pernikahan dan penobatan sebagai adipati?
ada pengumuman penting untuk kita semua. Perhatikan untuk seluruh warga Tumapel, bahwasannya Tuan Putri kita sudah dipersunting oleh Ken Arok, dan sekarang Ken Arok sudah menjadi adipati pengganti Tunggul Ametung. Baiklah para warga Tumapel, saya Ken Arok akan menjadi adipati pengganti kalian selamanya. Untuk menggantikan Adipati Tunggul Ametung, saya berjanji akan menjadi pemimpin yang berwibawa dan membawa Kabupaten Tumapel menuju kejayaan. Hidup Ken Arok! Hidup Ken Arok! Anganku iki tondo yati tresno ing ati kaya bulan menehi padang ing wengi tak simpen ning jero ati esemu tansah ngangeni opo ning kono krasa kangen iki nadyan akeh kudu rangalangi dalaning tresno mung sliramu memani ing kalbu ra ono wong liya rungokno swara atiku kang nandang kangen sliramu kang tansah manah atiku saben bengi ra bisa nindra netraku liwat lirik swara angin tak titipne rasa kasmaran sedina kaya sewindu wantu-wantu ngenteni tekamu. Kehidupan Ken Arok dan Ken Dedes berlangsung harmonis. Begitupun dengan Anusapati, anak dari Tunggul Ametung, yang tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Ibu, bagaimana dengan kekuasaan selanjutnya? Iya anakku, akan tetapi aku harus memberitahu kamu tentang sesuatu yang belum kamu ketahui. Soal apa itu, Ibu? Sebenarnya Ken Arok bukanlah ayah kandungmu. Ayah kandungmu telah tiada. Dia seorang adipati bernama Tunggul Ametung. Hah? Apa maksudmu, Ibu? Dulu sekali saat ibu menikah dengan Ken Arok, ibu sudah mengandung dirimu. Ayahmu terbunuh. Yang mulia, Adipati Ken Arok ini yang Baginda minta kepadaku, keris sakti. Terima kasih pengawal, kau dipersilahkan untuk pergi kembali. Baiklah, terima kasih kembali. Yang mulia, izinkan saya untuk pergi. Keris ini telah menjadi saksi bisu kehidupanku yang sekarang, yang membuatku menjadi pemimpin Tumapel. Maafkan aku Adipati Tunggul Ametung karena telah membunuhmu untuk mendapatkan kekuasaan ini. Ayahanda kau telah membunuh ayah kandungku. Apa tujuanmu? Sudah saatnya kau tahu bahwa kau bukan anakku, dan akhirnya aku membunuh ayahmu. Aku sudah sangat menginginkan ibumu dari menjadi prajurit Tumapel sejak lama, dan akhirnya sesuai dengan keinginanku. Ha 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 ha. Anusapati, apa yang kau lakukan kepada ayahmu? Dialah yang telah membunuh ayahanda, dan dialah orang yang ingin merubah tahta Tumapel. Jika memang benar begitu faktanya, maka buang jasad Ken Arok, biarkan sampai membusuk dan dimakan oleh hewan.
Anakku, sekarang kaulah yang jadi adipati di Tumapel. Jadilah pemimpin yang berwibawa dan membawa Kabupaten Tumapel menuju kejayaan. Gimana penampilannya tadi teman-teman? Seru kan? Pesan moral yang kita dapatkan melalui kisah tersebut adalah Untuk selalu berbuat baik dan tidak berbuat jahat demi kekuasaan. Karena dampak tindakan jahat ini akan kembali lagi kepada kita. Sebelum berakhirnya acara kali ini, marilah kita saksikan tarian gabungan antara tari Jawa, Pendet, serta Jaipong. Kami selaku Master of Ceremony memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. karena manusia tidak luput dari kesalahan. Naik delman pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa membeli alpukat. Cakep. Demikian performance week kita. Semoga bisa bermanfaat. Thank you for attention guys. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nuril Basirah dari kelas 10-3. Saya Firya Marwah Hakim dari kelas 10-3. Kami menampilkan Performance Week dengan judul Ken Arok dan Ken Dedes. pesan moral yang dapat diambil dari kisah yang kami ambil ini ialah untuk tidak berbuat jahat hanya demi kekuasaan, karena dampak tersebut akan berbalik kepada kita. See you in the next performance. Bye. Bye-bye.